Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Iya, hari ini ketemu lagi sama Ibu belajar bahasa Indonesia. Kita ketemu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Selalu saja di les-les terakhir di jam-jam ngantuk, tapi Ibu harap semuanya masih tetap semangat. Ya, jadi Ibu sekretaris, ada yang sakit hari ini, ada yang tidak datang. Siapa itu? Megamian, sakit ya, oke. Ya, jadi udah Ibu tandain dulu ya sebelum lupa. Si Megamian. Hanya itu. Oke. Udah. Jadi hari ini kita mau lanjut belajar masih tentang teks rekon, ya. Masih ingat cerita tentang teks rekon yang sudah kita pelajarin? Apa itu artinya rekon? Menceritakan apa, Bu sih? Ya, ini kalau tahu dia bisi-bisi, ya kan? Berarti teks rekon apa itu mesti kuatkan? Menceritakan ulang. Menceritakan ulang. Apa sih yang diceritain ulang? Yaitu peristiwa yang sudah lewat. Ya, menceritakan cerita yang sudah lewat. Jadi, kalau yang hari pertemuan sebelumnya kita udah pernah membahas struktur, hari ini kita mau membahas tentang kebahasaannya si teks rekon. Kenapa sih, Bu, harus belajar teks rekon supaya apa? Gitu ya. Tujuan kita belajar teks rekon supaya apa? Kebahasaan dari teks rekon supaya kita bisa menulis, ya, dan menyampaikan teks rekon sesuai dengan kaidah kebahasaan yang tepat. Nanti di sini hari ini, khusus hari ini aja, Ibu mau menjelaskan 3 poin yang ada dalam teks rekon. Nah, sebelum kita maju, ya, masih ingat cerita Ibu tentang jagung bakar? Masih ingat. Ya, kalau begitu, kalau kalian atau Ibu bisa menceritakan ulang peristiwa yang sangat memorable sama Ibu, sangat Ibu bisa ingat, pasti kalian punya salah satu peristiwa yang juga bisa diingat. Dan itu kalau kalian tuliskan melalui melalui sebuah cerita, bisa jadi teks rekon. Ya, jadi kalau nggak tahu cara nulisnya, ya, makanya hari ini kita belajar bagaimana cara menulisnya dengan baik dan benar. Karena masih ada sesekali Ibu temuin yang nulisnya masih besar kecil, lupa dia. Bahkan nulis namanya sendiri kadang huruf kecil. Oh iya, Bu, lupa. Adalah itu satu orang. Ya kan? Jadi mulai hari ini kita mau belajar bagaimana cara menuliskan teks rekon yang benar dan kaidah kebahasaannya yang sesuai. Kalau kemarin kita belajar tentang struktur itu berarti bicara tentang susunan. Mulai dari awal, tengah, jalan ceritanya sampai ke bagian akhir cerita. Wih, lebar kali ngomong si Panya. Akhirnya gimana? Masih ingat cerita Ibu yang jagung bakar? Awalnya Bu Rahma nggak dikasih beli jagung. Sampai akhirnya dia dikasih izin mamanya beli jagung, pergilah sama ayahnya naik sepeda. Kucuk. Dibeli, saking senangnya, nggak pakai plastik. Pegang kanan, pegang kiri. Setelah itu naik sepeda sama ayahnya. Kucuk. Jegluk. Brak lah Bu Rahma. Jagungnya selamat. Hidungnya nyium aspal. Ya kan, sampai sekarang masih berbekas. Itu alur ceritanya. Nah, apakah ditulis nanti Bu Rahma nulis kucuk? Ya, enggak. Itu dia yang kita pelajarin hari ini supaya bisa menuliskan dengan benar. Jadi kalau ditanya, ngapain lah belajar tentang kebahasaan? Apa jawabannya? Supaya bisa menuliskan teks rekon dengan baik dan benar. Ya, jadi hari ini aku menjelaskan beberapa poin tentang teks rekon. Ya, yang pertama adalah konjungsi temporal. Silakan buka bukumu halaman 60. Jadi ini
juga udah pernah kita pelajari di materi sebelumnya, konjungsi. Apa sih konjungsi itu? Ya, konjungsi itu artinya kata penghubung. Ya, fungsinya mengefektifkan kalimat. Jadi kalau tempo itu berkaitan dengan waktu. Jadi konjungsi temporal secara sederhana artinya adalah kata penghubung yang fungsinya menghubungkan waktu. Ya, menghubungkan waktu. Tadi Bu Rahma mulai dari dia pergi, dia pulang, pasti kan ada urutan waktunya. Menggabungkan si rangkaian peristiwa tadi itu dengan yang namanya konjungsi temporal. Kita anak Medan bilangnya apa? Pas itu kan we, terus kan we. Apa kalau di dalam cerita yang baik dan benar kita tulis terus we? Pas itu we, apa kayak gitu? Enggak. Yang bahasa yang baik dan benar, coba perhatikan di bukumu, ada di sana tulisan yang dicetak miring. Yang mana aja Kak itu Yoga? Tolong bantu baca Yoga. Kata apa yang termasuk konjungsi di bukumu yang dicetak miring? Setelah, terus sebelum, terus kemudian, terus lagi, sesudah, terus ketika, lalu, selanjutnya, pada saat, dan akhirnya. Benar kan? Dari awal sampai akhir. Bagaimana mau menceritakan kalau kata-katanya terus sama? Kayak ibu barusan, terus. Yang dengar juga bakal bosan. Iya benar kata si Pani, bakal bosan, bakal muak. Makanya kita belajar ini supaya bisa mengvariasikan, membedakan, biar yang baca dan yang dengar enggak bosan mendengarkan cerita ulang. Ya, jadi konjungsi temporal artinya adalah kata penghubung yang menjelaskan urutan waktu, dan kata penghubungnya contohnya tadi mulai dari setelah itu, selanjutnya, dan lain-lain. Tadi ya. Kayak mana kesepakatan kelas kita Pani? Masih ingat yang 4 itu Pani sama Ibu? Saling apa Pani? Saling menghargai. Bu Rahma di depan bicara, kau? Berbicara juga? Menyimak. Ya kan? Ya, jadi kesepakatan kelasnya yang lupa Pani sama Ibu cuma 4. Apa aja? Saling menghargai, saling bekerja sama, saling membantu, dan yang paling penting juga bertanggung jawab. Jangan lupakan tugas tanggung jawabmu untuk belajar di sini. Jangan dopok kali di sini. Dah, lanjut yang kedua, silakan balik. Ada di sana tentang adverbia. Ya, adverbia. Adverbia ini apa? Mirip sama bahasa Inggris. Saya yakin kalian belajar bahasa Inggris ada namanya adverb. Bahasa Indonesianya diserap dari bahasa Inggris. Adverb jadi adverbia. Adverbia, ya coba dulu sih. Siapa yang buat suaranya ya? Inilah Mega ya? Iya lah, buat tahu suaranya. Coba bacakan pengertian adverbia dulu Mega. Adverbia atau kata keterangan adalah kata yang memberikan keterangan pada kata lain seperti verba, adjektiva, dan nomina. Predikat pada kalimat misalnya sangat, lebih, atau tidak. Sangat, lebih, atau tidak. Adverbia ini fungsinya menjelaskan. Jadi kata keterangan fungsinya menjelaskan. Dia bisa nempel di kata kerja, dia juga bisa nempel di kata sifat. Contohnya, ayahnya Bu Rahma mengayuh sepeda dengan sangat cepat. Berarti itulah ya kan? Atau misalnya sangat cepat. Cepat itu kata sifat atau kata kerja? Sifat. Ya, jadi dia kata sangatnya itu tadi si adverbia bisa nempel ke kata sifat.
tidak itu bagian dari adverbia yang tadi dibaca si Mega. Bisa nempel ke kata adverbia keterangan. Ya. Lanjut, sudah bisa pahamin itu? Udah. Kita lanjut ke yang terakhir untuk pertemuan ini karena masih ada 3 aspek lagi. Yang terakhir ada namanya verba. Verba ini gampang. Kata kerja. Verba itu dibagi 2, ada yang pasif, ada yang aktif. Yang aktif ya, yang aktif itu berarti yang sedang dilakukan atau yang lagi berjalan. Sebagai contoh, Anggisa, Bu Rahma lagi ngapain Anggisa? Ibu sini lagi. Lagi apa? Lagi berdiri. Berdiri itu bagian dari verba yang aktif karena diawali dengan kata ber. Ingat, yang aktif diawali juga sama me. Bu Rahma lagi ngapain Pak I? Mengajar. Itu juga bagian dari verba aktif. Tapi kalau tadi pagi Bu Rahma makan lontong, atau diubah kalimatnya jadi lontong yang sangat pedas itu dimakan Bu Rahma tadi pagi sehingga Bu Rahma sakit. Bu, bendahara aja. Oke, silakan. Ada bendaharanya? Silakan. Ya, jadi kata di itu udah lewat. Ya, kalau di dia biasanya verba yang pasif. Satu lagi ada kata ter. Misalnya si Yoga chat sama si Rafa. Yoga bilang, Rafa, aku minta maaf ya, baru balas chatmu. Aku tertidur tadi malam. Udah berarti udah lewat. Kalau udah lewat, si ter itu dia jadi aktif. Karena yang aktif itu dia sedang atau lagi berjalan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Jelas? Any question? Any question? Ada yang mau ditanya? Ya, sebelum buka tugas. Ada yang mau nanya? Oke, silakan buka bukumu yang itu kotak warna biru, nampak halaman tetangganya, halaman 66. Ya,
silakan dikerjakan, diberikan waktu. Topiknya yaitu yang ini adverbial, yang sono verba, yang sini konjungsi temporal. Udah, silakan didapat paling sedikit 3. Silakan temukan dari teks yang ada di halaman 60. Ya, dikerjakan di kertas satu saja. Buat nama dan anggota kelompok. Waktunya 5 menit saya berikan waktu untuk menjelaskan apa yang bisa kau kerjakan di sini. Siapa yang mewakili ini untuk nulis? Yang lain baca, bantu cari untuk Kela yang menuliskan. 5 menit ya. 3 aja dulu. 3 aja yang bisa kau temukan dari teks halaman 66. Dia boleh? Nanti masing-masing kelompok perwakilannya maju ke depan 2 orang saja untuk menjelaskan yang sudah dikerjakan oleh kelompoknya. Yang Bu, tulis saja. Cari 3 doang. Iya, 3 saja. Yang bisa kau temukan di situ dan yang bisa kau jelaskan. Udah ngerti? Udah?
bagian dari kaidah kebahasaan. Kalau tidak ada yang mau bertanya sama Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Kalau ada yang mau nanya lagi di luar waktu, silahkan ditanyakan sama Ibu. Saya selalu terbuka.